Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wati Arizik dari kelas PTM 2023D dengan NIM 230505241103. Di sini saya akan mengulik kembali pembahasan yang dibawakan oleh Bu Hana pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6 mata kuliah ilmu bahan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ulangan tengah semester. Pada slide ke-17 kita disajikan dengan materi Properties of Materials atau yang bisa kita sebut dengan sifat material. Nah, apa sih itu sifat material? Jadi sifat material adalah karakteristik yang dapat diamati, diukur maupun diteliti. Nah, di bawah itu bisa kita lihat adalah contoh-contoh umum dari sifat material. Di antaranya ada strength, elasticity, stiffness, flexibility, plasticity, ductility, malleability, toughness, resilience, hardness, brittleness, creep, fatigue, dan machinability. Saya akan menjelaskan beberapa poin dari yang ada di sini. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan material untuk menahan beban tanpa kegagalan atau deformasi plastis. Yang kedua ada elasticity atau elastisitas. Ini adalah kemampuan material untuk kembali ke bentuk asal setelah gaya diberhentikan. Yang ketiga ada stiffness atau kekakuan. Ini adalah kemampuan material untuk menolak deformasi ketika gaya diterapkan. Yang keempat ada flexibility atau bisa kita sebut dengan kelenturan. Flexibility adalah kemampuan material untuk membungkuk tanpa mengalami patah. Yang keenam ada ductility, yaitu kemampuan material untuk ditarik menjadi benang atau kawat tanpa patah. Yang keenam ada malleability atau kemampuan ditempa, yaitu kemampuan material untuk ditempa menjadi lembaran. Lanjut yang ketujuh atau terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu toughness atau ketangguhan. Ini adalah ukuran seberapa besar energi yang diperlukan untuk mematahkan material ketika terkena tekanan. Nah, dalam aplikasi teknik tentunya pemahaman seperti ini sangat dibutuhkan oleh kita karena pemahaman ini sangat-sangat penting untuk pemilihan material yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Contohnya dalam desain struktur, penting untuk memilih material yang tidak hanya kuat tetapi juga tangguh untuk menahan beban yang bervariasi. Lanjut pada slide ke-46 kita disajikan dengan dua gambar tabel, yaitu tabel yang pertama ada tabel principal cells. Di atasnya ada tulisan the lower the more stable. Jadi semakin bawah maka akan stabil. Yang kedua ada tabel periodik. Solid are aggregates of many atoms that have come together and are bound by some chemical bond. Yaitu padat adalah kumpulan dari banyak atom yang telah datang bersama-sama dan terikat oleh suatu ikatan kimia. Sifat ikatan kimia yang menyatukan atom-atom berkaitan dengan orbital elektron. Elektron mana yang terisi dan mana orbital yang tidak terisi, atau bisa juga terisi sebagian atom-atom tetangga. Lanjut pada slide ke-57 kita disajikan dengan materi ionic bonding yang artinya ikatan ionik. Jadi ikatan ionik atau ionic bonding ini adalah jenis ikatan kimia yang melibatkan tarikan
elektrostatik antara ion-ion yang muatannya berlawanan. Jadi atau bisa kita artikan ikatan antara dua atom dengan perbedaan elektronegativitas yang besar. Ikatan ini merupakan interaksi utama yang terjadi dalam senyawa ionik. Dalam ikatan ionik, atom-atom saling mentransfer elektron secara permanen, sehingga satu atom menjadi ion positif atau yang bisa kita sebut dengan kation, dan satunya lagi atom menjadi ion negatif atau yang bisa kita sebut dengan anion. Contoh yang bisa saya sampaikan yaitu NaCl. Natrium klorida atau NaCl yang dikenal sebagai garam meja berasal dari natrium Na dan klor Cl yang membentuk senyawa yang membuahkan hasil NaCl ini yang bisa disebut dengan garam meja. Senyawa ionik umumnya memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi serta bersifat rapuh. Ikatan ionik memiliki sifat kovalen yang sedikit karena adanya sebagian kecil karakter kovalen akibat adanya sebagian kecil pembagian elektron. Oleh karena itu, ikatan ionik dianggap sebagai ikatan ionik ketika karakter ioniknya tersebut lebih besar daripada karakter kovalennya. Lanjut pada slide ke-79 mengenai materi polikristalin, kita dihadapkan dengan 3 gambar yang artinya polikristalin ini terbagi menjadi 3 macam. Sebelum lanjut, kita perlu paham apa itu grafene polikristalin. Grafen adalah allotrop karbon yang terdiri dari satu lapisan atom karbon yang tersusun dalam struktur kisi heksagonal. Ini adalah material 2 dimensi dengan sifat unik seperti konduktivitas listrik yang tinggi, konduktivitas termal tinggi, dan kekuatan mekanik yang tinggi. Oke, kembali lagi ke jenis-jenis polikristalin. Jadi polikristalin ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pada gambar A ini PG-nya membentuk pola yang melingkar. Untuk gambar B atau gambar yang kedua, polikristalin ini terdiri dari 7 lembar grafene dengan 4 orientasi kisi yang berbeda. Bisa kita hitung ada 7 di sini, 7 lembar grafene. Terus lanjut lagi kita ke gambar yang C atau gambar yang ketiga. Ini adalah polikristalin yang terdiri dari 3 lembar grafene dengan orientasi kisi yang berbeda. Bisa kita lihat ada 3 lembar grafen di sini. Lanjut pada slide ke-88, kita dihadapkan dengan 2 gambar yang membentuk pola, yaitu yang disusun dengan bola-bola merah. Jadi bola-bola merah ini melambangkan atom ya. Yang pertama ini yang membentuk persegi ini adalah kristalin struktur artinya struktur kristal, dan yang kedua ini yang memiliki pola yang tidak beraturan adalah amorphous struktur yang artinya struktur amorf. Jadi apa sih perbedaan antara struktur kristal dan struktur amorf ini? Tapi struktur kristal dan struktur amorf ini sebenarnya 2 jenis struktur padat. Nah, struktur kristal itu mengacu pada susunan atom, ion atau molekul dalam bahan kristal yang memiliki tatanan jangka panjang dan pola berulang yang disebut sel satuan. Sel satuan sepenuhnya mencerminkan simetri dan struktur seluruh kristal yang dibangun melalui translasi berulang sel satuan sepanjang sumbu utamanya. Ada 7 sistem kristal
sistem kristal unik: kubik, heksagonal, trigonal, rombohedral, ortomobik, monoklinik, dan triklinik. Yang satunya lagi. Sedangkan struktur amorf itu mengacu pada padatan non-kristalin di mana atom dan molekulnya tidak tersusun dalam pola gizi yang pasti. Padatan tersebut termasuk kaca, plastik, dan beberapa polimer lainnya. Lanjut pada slide ke 117, kita disajikan dengan materi yang membahas tentang conversion of directional indices. Konversi indeks arah ini dalam kristalografi, indeks Miller digunakan untuk menggambarkan arah dan bidang kristalografi. Indeks Miller adalah sekumpulan 3 bidang bulat yang mewakili orientasi bidang atau arah dalam gizi kristal. Indeks ditentukan dengan mengambil kebalikan dari perpotongan bidang atau arah dengan sumbu kristalografi dan mereduksinya menjadi nilai bilangan bulat terkecil. Dalam sistem heksagonal, sistem 4 indeks yang disebut indeks Miller-Bravis digunakan untuk menggambarkan arah dan bidang kristalografi. Konversi dari sistem 3 indeks ke sistem 4 indeks melibatkan serangkaian persamaan yang menghubungkan kedua sistem. Ini menjadi 4 arah, yaitu ada A1, A2, dan A3. Dan satu lagi sumbu Z yang sejajar dengan A1, A2, dan A3. Lanjut ke slide terakhir pada halaman 183. Yang kita tahu pada halaman-halaman sebelumnya ini membahas tentang cacat kristal. Untuk halaman 183 ini nampaknya lebih berfokus kepada kenapa tidak ada kristal yang ideal. Di sini disebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah solidifikasi. Tahapan solidifikasi adalah proses pembentukan kristal dari fase cair atau gas. Tahapan ini meliputi beberapa proses, yaitu nukleasi, pertumbuhan, dan rekristalisasi. Nukleasi adalah proses pembentukan inti kristal dari partikel-partikel kecil yang terdispersi dalam fase cair atau gas. Pertumbuhan adalah proses penambahan atom atau molekul ke inti kristal yang sudah terbentuk sehingga kristal menjadi lebih besar. Rekristalisasi adalah proses pembentukan kembali kristal yang telah terbentuk menjadi kristal yang lebih besar dan lebih sempurna. Tahapan solidifikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tahapan solidifikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, tekanan, kecepatan pendinginan, dan komposisi bahan. Di sini disebutkan 2 tahapan solidifikasi, yaitu yang pertama pembentukan nuklei, yang kedua pertumbuhan kristal hingga membentuk butir. Namun ada beberapa faktor lagi yang menyebabkan kristal tidak ideal, yaitu yang pertama pendinginan yang terlalu cepat. Dalam beberapa kasus disebutkan bahwa pendinginan yang terlalu cepat dapat menyebabkan atom-atom tidak dapat menjadi lokasi keseluruhan, sehingga terjadi kristal yang tidak ideal. Yang kedua, kesulitan dalam produksi kristal. Hampir semua ikatan logam dan banyak zat lainnya terbentuk dalam bentuk kristal polikristalin yang memiliki ketidakseimbangan dalam struktur mereka. Yang ketiga, untuk mendapatkan kristal tunggal yang ideal, banyak zat yang harus diproduksi secara sistematis dengan kesulitan besar. Yang keempat, ada interaksi lemah antara molekul.
Interaksi lemah antar molekul dapat menyebabkan kristal yang tidak ideal, seperti dalam kristal molekuler seperti kristal iodin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tunggu komentarnya, komentar yang membangun tentunya, dan mungkin ada yang perlu dikoreksi, sampaikan saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.